Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Mega Sylvia, NIM 17101163 2003, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas materi tentang gangguan berbahasa. Saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Gangguan berbahasa secara garis besarnya terdiri dari dua. Yang pertama itu gangguan akibat faktor medis, yang kedua gangguan akibat lingkungan sosial. Nah, yang pertama itu faktor medis itu adalah gangguan akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan fungsi berbicara. Dan yang kedua, faktor lingkungan sosial adalah lingkungan kehidupan yang tidak alamiah manusia, seperti tersisih, terisolasi dari lingkungan masyarakat manusia yang sewajarnya. Secara medis, menurut Siddhartha tahun 1945, gangguan berbahasa itu dapat dibedakan atas 3 golongan besar. Pertama, gangguan berbicara, kedua, gangguan berbahasa, dan ketiga, gangguan berpikir. Saya akan menjelaskan ketiganya. Yang pertama dulu, gangguan berbicara. Nah, gangguan berbicara ini merupakan aktivitas motorik mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara di sini ada 3 lagi, teman-teman. Gangguan berbicara ini ada gangguan mekanisme, yang kedua ada gangguan mekanisme berbicara, dan yang kedua gangguan akibat multifaktorial, dan yang ketiga gangguan psikogenik. Nah, saya akan menjelaskan gangguan bicara yang pertama, gangguan mekanisme berbicara. Nah, gangguan mekanisme berbicara ini adalah suatu proses produksi ucapan ataupun perkataan oleh kegiatan terpadu pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan paru-paru. Maka, gangguan berbicara ini akibat kelainan pada paru-paru, pada pita, pada lidah, rongga mulut, dan kerongkongan. Nah, pada gangguan mekanisme berbicara ini ada 4. Pertama, gangguan akibat faktor pulmonal. Nah, gangguan bicara ini dialami oleh para penderita penyakit paru-paru. Para penderita penyakit paru-paru ini kekuatan bernapasnya itu sangat kurang seperti itu. Sehingga berbicaranya diwarnai dengan nada yang monoton. Nah, nada yang monoton itu nada yang datar saja, tidak bisa tinggi. Lalu volume suaranya itu sangat kecil sekali dan bisa terputus-putus meskipun dari segi semantik dan sintaksis itu tidak bermasalah. Lalu yang kedua, gangguan akibat faktor laringal. Nah, laringal itu adalah pada pita suara menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi serak atau hilang sama sekali. Nah, tanpa kelainan semantik ataupun sintaksis. Jadi di sini faktor laringer itu tidak mempengaruhi dalam segi semantik maupun dalam segi sintaksis dan dapat diterima ucapannya. Lalu yang ketiga, gangguan akibat faktor lingual. Nah, lingual itu apa? Lingual itu adalah lidah yang sariawan atau terluka akan terasa perih kalau digerakkan. Untuk mencegah timbulnya rasa perih ketika berbicara, maka sang pembicara itu akan mengurangi semaunya saja, dia mengurangi dalam pembicaraan. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka pengucapan fonem pun tidak akan sempurna. Pada orang yang terkena stroke contohnya, atau badannya lumpuh sebelah, maka lidahnya itu pun akan lumpuh sebelah juga. Oleh karena itu, cara berbicara pun terganggu, yaitu pelo atau cadel. Kalian tahu sendiri kan orang yang pelo atau cadel itu seperti apa? Kalau istilah medisnya itu disetria, yaitu terganggunya artikulasi. Dan yang keempat, yang terakhir ini adalah gangguan faktor resonansi. Nah, kalau gangguan akibat faktor resonansi ini menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi bersengu seperti itu. Pada orang yang sumbing misalnya, kalian tahu kan orang yang sumbing yang hidungnya kayak gini, kayak nyatu sama mulutnya itu, misalnya suara menjadi tersengu karena rongga mulut dan rongga hidung itu digunakan untuk berkomunikasi melalui efek di langit-langit keras, hingga sonansi yang seharusnya menjadi terganggu. Kalian tahu sendiri kan bagaimana orang sumbing itu berbicara. Saya kurang bisa mencontohkannya. Nah, dari keempat gangguan itu bisa diatasi melalui penanganan oleh dokter, karena hal tersebut susah kalau kita tangani sendiri. Itu dia adalah gangguan berbicara, yang gangguan mekanisme berbicara. Selanjutnya, gangguan berbicara yang ada dalam gangguan akibat multifaktorial. Nah, multifaktorial ini akibat gangguan
bisa menyebabkannya gangguan berbicara. Dalam gangguan akibat multifaktorial ini terbagi ada 3. Pertama, berbicara serampangan. Nah, berbicara itu serampangan itu seperti apa sih? Nah, berbicara serampangan itu berbicara ceplas-ceplos. Contohnya kayak kemarin pagi saya sudah beberapa kali kesini. Jadinya kemarin kita sudah beberapa kali kesini. Nah, ciri-cirinya itu cepat sekali dengan alkulturasi yang rusak ditambah dengan menelan sejumlah suku kata. Jadi kita pendengar itu susah untuk memahami apa yang dikatakan pembicara. Nah, penanganannya ini bagaimana? Penanganannya ini dengan bantuan oleh dokter sendiri. Selanjutnya yang ketiga, berbicara propulsif. Nah, berbicara propulsif ini disebabkan oleh kerusakan pada otak menyebabkan otot menjadi gemetar. Ini kerusakan otak, lalu otot menjadi gemetar, kaku dan lemah. Contohnya berbicara sambil bergerak-gerak, tangannya seperti tergetar. Namun, bila sudah tergerak, maka ia dapat meneruskan gerakan-gerakan itu tanpa henti. Gerakan yang laju itu terus disebut propulsi. Nah, pada waktu berbicara, ciri khas ini akan tampak pula. Artikulasinya sangat terganggu, elastisitas otot lidah, otot wajah, dan pita suara sebagian besar lenyap. Nah, suara-suara tersebut mula-mula tersendat-sendat, kemudian terus-menerus dan akhirnya tersendat-sendat kembali. Oleh karena itu, cara bicara seperti ini disebut propulsif. Nah, ciri-cirinya bagaimana sih ciri-ciri berbicara propulsif tuh? Nah, ciri-cirinya seperti ini. Misalkan aku tadi kayak dari situ tadi tuh. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana penanganannya? Penanganannya saya pernah lihat sendiri ya, orang biasanya seperti itu penanganannya dengan bantuan dokter secara langsung. Lalu yang ketiga, berbicara mutis atau mutisme. Nah, penderita gangguan mutisme ini tidak dapat berbicara sama sekali. Sebagian dari mereka mungkin masih dapat dianggap membisu, tapi dia itu bukan bisu ya teman-teman, yakni memang sengaja tidak mau berbicara, memang dari dirinya sendiri memang tidak mau berbicara. Mutisme ini sebenarnya bukan hanya tidak dapat berkomunikasi secara verbal saja, tetapi juga tidak dapat berkomunikasi secara visual maupun isyarat seperti gerak-gerak dan sebagainya. Nah, dia itu sulit untuk diajak berkomunikasi teman-teman. Gejalanya malu berlebihan, takut kelompok dengan orang, dan tidak bisa bicara dengan keluarga atau temannya sendiri. Nah, lalu apa sih ciri-ciri berbicara mutis atau orang mutisme itu? Pertama, ciri-cirinya menghindari kontak mata. Menghindari banget ya kontak mata, kerap merasa gugup atau gelisah. Yang kedua, pemalu, sulit dalam bergaul. Yang ketiga, raut wajahnya yang kaku dan tegang. Yang keempat, hanya menggerakkan kepala tiap menjawab ditanya. Misalkan, kamu sudah makan belum? Cuma dia kayak gitu aja. Misalkan kamu mau ke sana atau enggak? Dia seperti itu aja, dia tidak ingin bicara, dia hanya menggerakkan isyarat tubuhnya saja. Itu pun kalau dia mau, itu pun hanya kepada teman-teman atau kerabatnya sendiri. Lalu saya akan menjelaskan bagian dari gangguan berbicara yang terakhir. Gangguan berbicara yang terakhir ini saya tertarik ya, yaitu gangguan psikogonik. Nah, gangguan berbicara psikogonik ini sebenarnya tidak bisa disebutkan sebagai suatu gangguan berbicara. Mungkin lebih tepatnya disebut dengan variasi dalam berbicara yang normal. Karena kita melakukan itu, kita tuh sadar. Nah, gangguan berbicara psikogonik ini antara lain, nah, yang pertama itu berbicara manja. Berbicara manja itu disebut berbicara manja karena apa? Karena terkesan seperti anak-anak, padahal orangnya itu belum tentu seperti anak-anak. Nah, yang melakukannya itu meminta perhatian untuk dimanja. Umpamanya anak-anak yang baru jatuh misalnya, terluka atau mendapat kecelakaan, terdengar adanya perubahan pada saat berbicara. Nih, misalnya seperti ini ya. Harusnya ngomongnya seperti ini. Saya sakit, saya tidak suka makan. Saya sakit, saya tidak suka makan. Sudah saja ya. Nah, harusnya seperti itu. Jadi di ucapannya akan menjadi seperti ini. Saya sakit, tidak suka makan, udah saja ya. Nah, dengan berbicara demikian, artinya dia mengungkapkan keinginan untuk dimanja. Nah, ciri-cirinya yaitu pertama, kalau dilarang marah, bahkan memukul. Yang kedua, menolak berbagi mainan atau makanan dengan teman. Yang ketiga, sering ingin memiliki apa yang dimiliki teman dan selalu ingin dituruti. Dan yang keempat, kalau ngambek cenderung bersikap berlebihan seperti berbaring ke lantai, tidak mau bangun dan berguling-guling sambil menangis.
Contoh lainnya banyak kita temui, misalkan seperti teman saya sendiri yang mempunyai pacar, dia bersifat manja kepada pacarnya dalam seperti bahasanya atau variasi gaya berbicara dia tuh akan berubah karena ingin mendapatkan perhatian dari pacarnya. Nah, bagaimana kalau penanganannya? Penanganannya ini pertama mengajari mereka tentang harga diri untuk tidak bergantung kepada orang lain, apalagi pada keinginan untuk memiliki harta materi yang mungkin dimiliki orang lain itu terlihat berharga. Atau bisa juga dengan merubah pola hidup menjadi lebih mandiri. Nah, kalau berbicara manja ini ya teman-teman, kebanyakannya ada pada anak-anak. Selanjutnya berbicara kemanyu. Nah, berbicara kemanyu ini berkaitan dengan perangai kewanitaan yang berlebihan. Jika seorang pria itu bersifat atau bertingkah laku kemanyu, jelas sekali gambaran yang dimaksudkan oleh istilah tersebut berbicara kemanyu. Dicirikan oleh gerak bibir dan lidah yang menarik perhatian dan lafal yang dilakukan secara ekstra menonjol atau ekstra lemah gemulai dan ekstra memanjang, seperti apa ya, kalau ciri-cirinya itu berbicaranya seperti ngondek seperti itu teman-teman. Nah, kalau penanganannya bagaimana? Penanganannya karena ini menurut saya adalah faktor utamanya lingkungan sosial, maka menurut saya penanganannya dimulai dari lingkungan sosialnya juga dan menyadarkan dia kalau berbicara seperti itu kurang bagus, apalagi dia laki-laki. Selanjutnya yang keempat, berbicara gagap. Nah, gagap itu adalah berbicara yang kacau karena tersendat-sendat, mendadak berhenti lalu mengulang-ulang suku kata pertama, kata berikutnya, dan setelah berhasil mengungkapkan kata-kata itu kalimat tidak dapat diselesaikan. Nah, faktornya adanya kerusakan pada belahan otak atau hemisfer yang dominans. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya itu memiliki kebiasaan sulit mengawali pembicaraan, seperti produksi otot bicara yang berlebihan, seperti mengucapkan seperti itu. Lalu bagaimana penanganannya? Nah, penanganannya itu terapi bicara dan melakukan peralatan khusus, maksud saya bukan kusut ya. Selain itu melakukan latihan bicara di lingkungan sosial dan saling mendukung agar si gagap itu berlebihan. Agar si gagap itu maksud saya dapat berbicara dengan lancar. Nah, begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima itu adalah berbicara latah-latah. Seperti apa sih berbicara latah-latah itu? Berbicara latah-latah itu seperti menirukan apa yang orang lain lakukan. Nah, ciri-ciri berbicara latah itu ciri-cirinya ketika penderita dikagetkan oleh suara atau gerakan, mereka secara spontan akan mengeluarkan respon. Nah, responnya itu seperti apa? Responnya itu baik berupa kata-kata atau kalimat yang sering disertai gerakan tubuh. Nah, misalkan nih, saya dikagetkan, dor, kayak mayam. Bukan hanya suara kita saja, tapi juga spontan, kadang tangan ikut kepukul atau kaget kayak gini, bisa juga seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah gangguan berbahasa. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Anak-anak yang lahir dengan alat artikulasi dan auditori yang normal akan mendengar kata-kata melalui telinganya dengan baik dan juga dapat menirukan sebuah kata-kata itu. Untuk dapat berbahasa juga diperlukan kemampuan mengeluarkan kata-kata. Ini berarti daerah Broca. Broca itu adalah gudang tempat menyimpan sandi ekspresi kata-kata dalam otak yang harus berfungsi dengan baik. Kerusakan pada daerah tersebut dan sekitarnya menyebabkan terjadinya gangguan berbahasa yang disebut juga afasia. Nah, afasia ini terbagi menjadi 4 ya teman-teman ya. Pertama itu adalah afasia motorik kortikal, adalah hilangnya kemampuan untuk mengutarakan isi pikiran dengan menggunakan perkataan. Penderita ini masih mengerti bahasa lisan dan tulisan, namun ekspresi verbal tidak bisa sama sekali. Nah, sampai situ pasti paham. Dan yang kedua adalah afasia motorik subkrotal, terjadi karena kerusakan bagian bawah Broca. Nah, Broca itu sendiri adalah gudang tempat penyimpanan sandi ekspresi kata-kata dalam otak. Penderitanya tidak dapat lagi mengeluarkan isi pikirannya dengan menggunakan perkataan, tetapi masih bisa berekspresi verbal dengan embeo.
Yang ketiga adalah afasia motorik transkortikal, terjadi karena hubungan langsung antara pengertian dan ekspresi bahasa terganggu. Penderitanya dapat mengutarakan perkataan namun hanya singkat dengan menggunakan substansialnya. Lalu yang terakhir keempat, afasia ensorik. Kerusakan karenanya dapat menyebabkan bukan saja pengertian dari apa yang terdengar terganggu, tetapi juga pengertian dari apa yang dilihat ikut terganggu. Nah, dari keempat gangguan afasia tersebut, penanganannya adalah dengan bantuan dari dokter karena hal tersebut adalah gangguan yang termasuk parah dalam berbahasa. Nah, teman-teman, gangguan berbicara dan gangguan berbahasa telah saya jelaskan. Selanjutnya ini yang terakhir adalah gangguan berpikir. Nah, bagaimana sih gangguan berpikir ini? Nah, gangguan berpikir itu dapat mempengaruhi proses berbahasa seseorang dalam hal memilih dan menggunakan unsur leksikal, sintaksis, dan semantik tertentu. Seseorang yang menyiratkan esensi dan nilai kepribadiannya pada kata-kata dalam kalimat-kalimat yang dibuat. Nah, hal ini berarti setiap orang memproyeksikan kepribadiannya pada gaya berbahasanya. Lalu, kalau diingat bahwa ekspresi verbal merupakan pengutaraan isi pikiran, maka yang tersirat dalam gaya bahasa tertentu itu bahasa isi pikiran yang terganggu. Dalam sosiolinguistik, ada dikatakan bahwa setiap orang yang mempunyai kecenderungan untuk menggunakan perkataan-perkataan yang disukainya, sehingga corak bahasanya adalah khas bagi dirinya. Hal ini dalam sosiolinguistik dianggap dialek atau ragam kebahasaan seseorang. Gangguan ekspresif verbal dari gangguan pikiran dapat berupa hal-hal sebagai berikut. Hal-halnya itu apa aja sih? Nah, hal-halnya ada 4. Pertama, pikun. Nah, pikun itu suatu penurunan daya ingat atau daya pikir lainnya yang dari hari ke hari semakin buruk. Ciri-cirinya itu sering lupa. Misalkan saya tadi naruh buku di mana ya, padahal baru saja saya naruh buku di sini tapi saya lupa. Itu adalah ciri-ciri pikun yang baru saja terjadi bahkan lupa. Nah, penanganannya itu bagaimana? Penanganannya itu dengan melatih daya ingat si pelupa. Selanjutnya yang kedua ada schizofrenik. Nah, schizofrenik adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Seperti apa tuh ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya ini ciri-cirinya ini seorang penderita schizofrenik dapat berbicara terus-menerus. Ocehannya hanya merupakan ulangan curah verbal semula dengan tambahan sedikit-sedikit atau dikuranginya beberapa kalimat. Menurut saya, orang yang schizofrenik itu kalau berbicara itu ocehannya hanya berupa ulangan kata seperti teman-teman, atau mengurangi beberapa kalimat. Selanjutnya, penanganannya itu bagaimana sih schizofrenik itu? Penanganannya menurut saya dengan bantuan dokter saja yang lebih bagus ya teman-teman ya. Selanjutnya, yang ketiga depresi. Kalian sudah pasti tahu kan depresi itu seperti apa, tidak asing lagi di telinga kita. Nah, depresi itu adalah orang yang tertekan jiwanya, yang memproyeksikan penderitaannya pada gaya berbahasa dan makna curahan verbalnya. Ciri-cirinya itu seperti apa sih? Ciri-cirinya itu seperti menyalahi diri sendiri, mengutuk diri sendiri, kehilangan gairah dalam bekerja, kehilangan gairah dalam hidup, seperti tidak ada tujuan hidup, tidak ada semangat hidupnya teman-teman, tidak mampu menikmati hidup, dan malah cenderung ingin mengakhirinya. Menurut saya kita sering sekali ya menjumpai orang yang seperti itu. Nah, lalu bagaimana penanganannya? Penanganannya itu dengan bantuan psikolog dan dokter. Kita tidak bisa menyembuhkannya dengan diri sendiri, teman-teman, karena jika tidak ada yang mendukung kita, maka itu akan sulit untuk menyembuhkannya. Selanjutnya, di sini ada gangguan lingkungan sosial. Gangguan lingkungan sosial ini adalah anak yang terasing, tidak sama dengan kasus anak yang tuli ya teman-teman. Ini anak yang terasing. Kalau anak tuli itu kan hidup dalam lingkungan masyarakat manusia, lingkungan yang memang ada manusianya, yang lingkungan yang melajari berbahasa, bagaimana berbahasa dan bagaimana berkata seperti itu. Maka meskipun dia terasing dari kontak bahasa, tetapi dia tidak pernah mendengar suara-suara manusia, itu akan sulit. Bagaimana ya?
Kalau misalkan gangguan lingkungan sosial ini, contoh mudahnya aja adalah Tarzan. Kalian tidak asing lagi kan dengan Tarzan? Tarzan itu kan manusia, seorang laki-laki, punya telinga, punya mulut, pendengarannya bagus, penglihatannya bagus, bahkan dia bisa berbicara, dia bisa bersuara, namun lingkungan sosialnya tidak berbahasa. Lingkungan sosialnya bukanlah manusia. Dia sejak dari kecil sampai besar seperti itu. Maka si Tarzan itu sulit, dia tidak bisa berbicara, tidak bisa apa-apa, padahal dia pendengarannya bagus dan dia bisa berbicara sebenarnya, namun lingkungan sosialnya itu yang tidak bagus. Nah, bagaimana ciri-ciri gangguan lingkungan sosial ini? Ciri-cirinya adalah sulit mengucapkan suatu kata ataupun berbahasa. Nah, lalu bagaimana nih penanganannya? Penanganannya ini dengan bantuan psikolog dan dokter serta dengan bantuan lingkungan sosialnya agar mudah berlatih dalam berbahasa. Nah, teman-teman, demikianlah pembahasan saya pada malam hari ini tentang gangguan berbahasa. Sekali lagi diingatkan, gangguan berbahasa itu ada 2 garis besar. Pertama apa? Ingatkan, pertama gangguan akibat faktor medis, dan yang kedua akibat faktor lingkungan sosial. Dan gangguan berbahasa itu dapat dibedakan menjadi 3 golongan lagi menurut Sudirhata tahun 1948, yaitu pertama gangguan berbicara, yang kedua gangguan berbahasa, dan yang ketiga gangguan berpikir. Nah, teman-teman, demikianlah hasil pembahasan saya tentang gangguan berbahasa. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Saya akhiri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.